Keinformasi selanjutnya, pesawat Wright menjadi pesawat yang masuk dalam kategori pesawat kedirgantaraan, memiliki banyak kelebihan. Pesawat Wright ternyata mampu take off di landasan berjarak pendek. Lantas mau tahu lebih jauh? Dan berikut liputan jurnalis Garuda TV, Ayu Jelita. Pemirsa, jika akhir pekan biasanya Anda berlibur bersama keluarga ataupun olahraga, hari ini saya akan mengajak Anda untuk olahraga ekstrim. Nah, hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti olahraga kedirgantaraan di spot Dirga TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat Wright. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Halo, selamat pagi Pak Irwanto. Gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah Oke, sehat Mbak. sehat Pak. Nah, hari ini katanya mau terbang ya Pak ya? Iya insya Allah Mbak, rencana kita mau terbang ini. Kalau Sabtu Minggu kita biasa terbang nih Mbak. Oke, hari ini kita tuh mau terbang dengan pesawat apa sih Pak? Ini pesawat microelectric namanya Mbak. Jadi gampangannya ngomong pesawat ini gantole tapi dikasih mesin. Oke. Iya, jadi tidak butuh ketinggian Mbak. Kita hanya butuh landasan saja yang hanya 400 meter saja. Ya Pak, hari ini kan kita mau terbang pakai track nih Pak. Saya kan sebelumnya juga udah nyobain berbagai pesawat nih. Iya. Nah, perbedaan pesawat ini sama pesawat yang lain tuh apa Pak? Ya perbedaannya yang pasti landasannya aja Mbak. Kalau ini hanya butuh 400 meter atau 500 meter saja. Kalau yang lain itu kan butuh 900 sampai 1000 lebih Mbak. Nah ini cukup pendek saja. Ini keistimewaan pesawat microelectric ini Mbak. Berarti ini bisa landing di dalam keadaan darurat ya Pak ya? Bisa, Oke, baik. bisa Mbak. Ya. Oke, Pak, ini kan pesawat Wright ini kan di bawah naungan dari Spot Dirga ya Iya, Pak? Spot Dirga sendiri itu apa ya Pak? Spot Dirga itu suatu organisasi TNI AU ya Mbak ya. Jadi Spot Dirga itu organisasinya. Tapi kalau pemimpinnya itu adalah namanya Aspot Dirga Kasau, itu bintang 2 Mbak. Nah, Spot Dirga ini adalah membawahin olahraga dirgantara. Oke. Di antaranya ya ini pesawat Wright ini Mbak. Ini di bawah naungan Spot Dirga. Ya, gitu. Ya, Pak, di Spot Dirga ini kan di bawah naungan TNI AU. Berarti ada sipil ya Pak ya di dalam situ? Ada. Oke. Jadi kebanyakan juga di sini ada pesawatnya TNI AU dan ada pesawatnya sipil. Oke. Iya. Berarti ini untuk masyarakat yang hobi dengan kedirgantaraan, olahraga dirgantara begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah Pak, kalau dari Spot Dirga sendiri apa sih Pak yang biasa dilakukan? Pastinya kan ada pembinaan-pembinaan ya Pak ya untuk member-member ya? Ya, ada pembinaan untuk TNI AU sendiri. Pembinaannya itu hampir setiap tahun kita mengadakan pelatihan untuk Oke. pilot-pilot Wright seperti ini Mbak. Untuk sipil juga boleh. Kalau Mbak berkenan, mau go silakan untuk jadi pilot Wright. Oke, kayaknya menarik ya Pak ya. Ini kan pesawat Wright di bawah naungan dari Spot Dirga. Iya. Nah Pak, Spot Dirga itu berarti membawahi teman-teman sipil yang hobi dengan olahraga dirgantara ya Pak ya. Iya, betul. Nah syaratnya nih Pak, kalau misal saya mau dapat lisensi pilot dan mau belajar terbang itu seperti apa Pak? Untuk yang sipil kan ini juga Pak, di Cibubur ini ada klub kita juga di bawah naungan FASI, namanya Asia Aero Flying Club, dan ada instrukturnya untuk orang sipil bisa belajar terbang di sini. Oke. Oke. Nah kalau kita mau belajar nih Pak di sipil itu butuh waktu berapa lama ya Pak? Kira-kira 1 bulan, 1 minggu lah, 1 bulan, 1 Satu minggu. bulan, satu Ya. minggu udah bisa terbang Ya, pakai udah. pesawat Wright ya? Pesawat Wright bisa. Oke, nah misal saya nih Pak, saya kan nggak punya pesawat Pak, gimana nih Pak caranya? Harus punya pesawat dulu baru bisa bergabung di sini atau seperti apa? Nggak harus. Jadi kalau orang sipil datang ke sini belajar terbang, Ya. nanti sudah disiapin semua Mbak. Pesawatnya ada, instrukturnya ada, tinggal belajar skill terbang saja. Ya, nah Pak ini kan sebelum kita terbang itu biasanya ada prepare sebelum terbang. Apa Ya. saja sih Pak yang harus disiapkan? Baik untuk pilot dan juga pesawatnya ini terkait keselamatan terutama nih Pak. Iya, jadi sebelum terbang itu ada SOP-nya Mbak.
prosedurnya itu harus kita cek dahulu itu yang bagian yang besar-besar dahulu, baru kemudian yang kecil-kecil. Contoh umpamanya sebelum terbang kita harus refill dulu, ya refill dulu isi bensin lah. Nah ini bahan bakarnya adalah Pertamax. Oh, Pertamax. Ya, Berarti kita Pertamax. bisa jangkau ya Pak ya kalau Ya, Pertamax. bisa cari Mbak Iya, di betul. SPBU mana aja ada Pertamax. Kemudian kita cek sayap, kita cek mesin, kemudian kita cek ban, ya dan radio dan lain-lain sebagainya. Harus ada checklistnya Mbak, semuanya ada checklistnya. Oke Pak, ini kan Bapak di sini tentunya bukan baru kemarin ya Pak ya menjadi instruktur juga Iya. tentunya. Gimana sih Pak suka dukanya jadi seorang instruktur pilot ini Pak? Sukanya ya seneng aja terbang. Ini kan terbang rekreasi ya Mbak ya. Iya. Pesawat ini tidak boleh lebih dari 12 knot crosswind. Ya artinya seangin dari samping. Namun dari depan itu masih 15 knot, angin dari depan itu masih boleh-boleh saja. Kalau gitu kita nggak usah lama-lama, kita mau cobain terbang nih Pak. Iya, ayo Boleh ya Pak ya? Boleh Oke. banget. Ayo kita rasakan terbang dulu. Iya, nah pemirsa bagaimana keseruan saya terbang menggunakan pesawat trek? Ikuti keseruan saya bersama dengan Kolonel Irwanto terbang bersama pesawat trek. Ya, salam Dirgantara. Geng. Nah, persiapannya untuk mbaknya kalau mau terbang disiapkan dulu busnya Mbak ya. Iya. Ininya dilepas dulu seatbeltnya. Caranya Mbak ya terbang. Mbak kan nanti duduknya di belakang ini. Iya. Ya. Ini kaki kiri, ini injakkan di sini. Kemudian pegang besi yang sini, Oke, ya. Pegang besi yang belakang sini, kemudian melangkah Mbak. Nah, oke. ya melangkah udah duduk di belakang ini. Ya, Tangannya pegang Tangan sini, ya melangkah. melangkah kakinya Duduk di di sini. belakang. Duduk di belakang. Iya. Nah, Lalu gini ya Pak ya. oke. Setelah duduk nyaman, kemudian untuk seat belt-nya dipasang. Oke ya, Oke, ini udah seat belt, terpasang. ya. Berikutnya helm. Oke, pakai helm ya Pak ya. Ya pakai helm. Ini untuk keamanan Mbak, harus pakai helm. Jadi helm ini satu untuk keamanan, yang keduanya untuk komunikasi. Komunikasi dengan pilot yang di depan. Iya. Oke. Coba dipakai Mbak. Nah, ini helmnya all size, semuanya masuk. Semuanya masuk ya Pak ya? Semuanya masuk ini oke. Ini gini. Nah, Oke. ya tinggal kaitannya aja. Ya, ini mikrofonnya untuk kita berbicara dengan Berkomunikasi. kira-kira seperti ini ya Mbak ya nanti pada saat terbang. Nah, kira-kira seperti ini Oke. ya. Nah sekarang Bapaknya nih gimana nih Pak? Ya, setelah penumpangnya oke, ready ya, seat belt, kemudian helm sudah terpasang, baru pilotnya duduk di depan. Kaki mbaknya di sini saja. Nah, Oke. ya sama. Jadi pilotnya setelah duduk nyaman, kemudian seat beltnya dipasang. Setelah seat belt dipasang, pakai helm untuk keamanan dan komunikasi Ya. dengan penumpang dan tower ya Mbak ya. Mhm. Jadi gunanya ini helm ini juga untuk komunikasi ke tower. Kita Ke ATC ya Pak? ya ke ATC Mhm. yang mengatur lalu lintas. Nah, setelah ini terpasang, helm terpasang, kita kontak ke tower, Ya. minta untuk mau terbang, kemudian kita start engine ya Mbak ya. Oke, siap Pak. Pastikan di belakang tidak ada orang. Kita pastikan, kita lihat juga tidak ada orang Ya. di belakang. Sudah. Nah ya, nanti kita siap terbang.
gimana, Mbak? Serunya naik trek? Seru banget Pak, saya kayaknya akan nyobain lagi nih. Ternyata selain kita bisa lihat pemandangan Jakarta, kita juga bisa lihat polusi Jakarta nih Pak. Nah pemirsa, itulah tadi keseruan saya terbang menggunakan pesawat trek bersama dengan Kolonel Irwanto. Dan bagi para pemirsa di rumah yang penasaran bagaimana sensasinya terbang bersama pesawat trek, Anda bisa datang langsung di spot Dirga TNI AU di Cibubur. Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Laporan tadi sekaligus menutup berjumpa kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Syem Hakum, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Berterima kasih. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.